Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk bersama-sama memulai belajar matematika hari ini masih tentang persamaan garis lurus. Video kali ini dibuat secara khusus sebagai petunjuk pengerjaan LKPD 03. Adapun tujuan pembelajaran setelah melakukan serangkaian aktivitas dalam LKPD ini adalah adik-adik dapat memahami konsep gradien dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Biasa, jadi kegiatan dalam LKPD selalu diawali dengan kegiatan Ayo Beraksi. Adik-adik diharapkan melakukan kegiatan ini untuk menyelidiki konsep matematika yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Sekali lagi, fokus dari kegiatan ini adalah tindakan, pengamatan, dan eksplorasi masalah yang membantu adik-adik membangun intuisi matematika. Ya, pada kegiatan Ayo Beraksi yang pertama, pada poin 1A, adik-adik diberikan gambar garis seperti di samping, berupa garis L 2Y kurang X sama dengan 0. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, adik-adik diharapkan mampu melengkapi tabel berikut, di mana dalam tabel ini adik-adik harus mengisikan nilai dari delta XI untuk I dari 1, 2, dan 3, kemudian delta YI, kemudian menghitung nilai dari perbandingan delta YI terhadap delta XI. Nah, sebagai contoh, dalam hal ini adik-adik bisa memperhatikan untuk baris yang pertama, yaitu delta X1 dan delta Y1 dapat kita tentukan dengan cara seperti ini. Ya, jika kita perhatikan dari titik pertama ke titik kedua, jadi kita melakukan perubahan X, delta X1 itu 2 langkah ke kanan, sehingga kita dapat menentukan delta X1 adalah 2. Kemudian 1 langkah ke atas, sehingga delta Y1-nya adalah 1. Dari sini bisa kita salin ke dalam tabel bahwa delta X1 sama dengan 2, kemudian delta Y1 sama dengan 1. Sehingga jelas hasil dari delta Y dibagi delta X adalah 1/2. Nah, lakukan hal yang sama untuk baris kedua dan baris yang ketiga. Kemudian, adik-adik mengamati pola yang terbentuk pada kolom delta Y dibagi delta X. Nah, pola apa yang adik-adik temukan? Apa yang dapat disimpulkan? Tuliskan pada bagian ini. Kemudian pada Ayo Beraksi yang kedua, jadi hal yang dilakukan mirip dengan poin di 1A. Jadi pada poin 1B, adik-adik juga melengkapi tabel untuk nilai delta XI dan delta YI, kemudian menghitung delta Y per delta X. Berdasarkan gambar garis K, yaitu 3X kurang 4Y sama dengan 4, yang diberikan sesuai pada gambar. Kemudian berdasarkan nilai delta Y per delta X yang diperoleh, simpulkan jadi pola apa yang adik-adik bisa temukan. Tuliskan pada kolom yang diberikan. Lakukan kegiatan yang sama untuk kegiatan Ayo Beraksi yang ketiga. Jadi pada poin C, adik-adik melakukan aktivitas sebagaimana yang adik-adik lakukan di poin 1A dan juga poin 1B. Jika kalian perhatikan kolom dari delta Y per delta X, dan apa yang dapat kamu simpulkan, tuliskan pada kolom yang disediakan. Hal yang sama juga masih adik-adik perlu lakukan untuk aktivitas Ayo Beraksi yang keempat, yaitu 1D. Jadi silakan
lengkapi tabel berdasarkan gambar grafik dari garis S, yaitu 2X tambah Y sama dengan 2. Kemudian buatlah simpulan berdasarkan nilai dari delta Y per delta X pada kolom yang terakhir. Akan keempat kegiatan ayo beraksi tersebut, nah langkah berikutnya adalah adik-adik melakukan aktivitas ayo formulasikan. Jadi di sini adik-adik melakukan kegiatan ini untuk merumuskan kembali hasil yang diperoleh pada kegiatan ayo beraksi secara lebih terstruktur dan sistematis dengan menggunakan simbol dan notasi matematika secara tepat. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah berkaitan dengan isian di poin 2A. Nah, jika nilai dari delta Y dibagi delta X dari suatu garis dinamakan sebagai gradien atau slope atau kemiringan. Nah, coba adik-adik definisikan atau rumuskan pengertian apa itu gradien. Tuliskan pada kolom yang disediakan. Kemudian pada kegiatan ayo formulasikan yang kedua, jadi pada poin 2B, adik-adik diharapkan mampu memformulasikan berkaitan dengan jika suatu garis melalui sebarang titik, yaitu X1, Y1, dan titik yang kedua yaitu X2, Y2. Nah, cobalah adik-adik rumuskan rumus dari gradien garis tersebut. Tuliskan formulasi dari rumus gradien yang melalui dua titik pada kolom yang disediakan. Di kegiatan ayo formulasikan pada poin 2C, adik-adik diharapkan dengan menggunakan rumus yang sudah diperoleh pada poin 1-2B, disuruh menyelidiki atau menghitung kembali gradien dari garis yang horizontal, yaitu garis Y sama dengan 1. Nah, coba ditemukan gradien dari garis Y sama dengan 1. Begitu juga untuk garis tegak, yaitu gradien dari garis X sama dengan 2. Nah, tuliskan hasil penyelidikan dan perhitunganmu pada kolom-kolom yang disediakan. Kemudian pada aktivitas ketiga, kegiatan ketiga, jadi kembali kita melakukan kegiatan ayo beraksi. Dalam hal ini adik-adik diharapkan untuk menyalin kembali informasi pada kegiatan 1 dan 2 berkaitan dengan persamaan garis AX tambah BY sama dengan C dan nilai delta Y dibagi delta X. Kemudian ubah bentuk persamaan garis tersebut menjadi persamaan garis Y sama dengan MX plus K. Lanjutkan dengan mengidentifikasi nilai M dan K. Kemudian tuangkan dalam tabel berikut. Nah, sebagai contoh untuk baris pertama, yaitu pada aktivitas 1A, kita mendapatkan nilai dari delta Y per delta X pada tabel adalah 1/2. Jadi sekali lagi, nilai 1/2 ini kita lihat dari aktivitas 1A. Di mana di sana kita sudah mengisi tabel untuk kolom delta Y per delta X. Nah, kemudian titik potong pada sumbu Y kita juga selidiki atau temukan pada gambar 1A. Nah, terlihat di sana garis memotong sumbu Y di titik 0,0. Jadi sekali lagi, ini dilihat dari tabel 1A dan juga dari grafik 1A. Nah, berikutnya sesuai dengan arahan pada judul kolom, kita ubah bentuk dari 2Y kurang X sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan MX plus K. Sehingga kita dapatkan bahwa di sini 2Y sama dengan 0 sama dengan X.
Sehingga dalam bentuk berikutnya kita bisa tuliskan Y sama dengan setengah X. Ya, jadi kita dapatkan bentuk dari 2Y kurang X sama dengan 0 dalam Y sama dengan MX plus K adalah Y sama dengan 2X. Kemudian berdasarkan bentuk ini, jelas nilai M-nya adalah 1/2. Dan nilai 0, K-nya adalah 0,0. Nah, dari sini ada suatu pola yang bisa kita lihat ya, antara nilai delta Y delta X dengan nilai M, kemudian antara titik potong sumbu Y dengan titik 0, K. Nah, untuk meyakinkannya, silakan adik-adik melengkapi baris berikutnya, yaitu baris 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh ya, dan pada kolom terakhir ini, adik-adik disuruh melingkari salah satu posisi garis pada bidang kartesius. Apakah dia miring ke kanan dari posisi tegak, kemudian apakah dia miring ke kiri dari posisi tegak, kemudian apakah dia garis tegak atau dia garis horizontal. Nah, dari gambar 1A, kita dapatkan bahwa garis ini ternyata adalah miring ke kanan dari posisi tegak, sehingga kita lingkari P1. Silakan lanjutkan untuk baris-baris berikutnya. Ya, jika pada kegiatan 3 adik-adik telah tuntas melengkapi isian pada tabel, maka dari sana adik-adik nanti akan bisa menemukan hubungan antara delta Y per delta X dengan nilai M. Nah, hubungan seperti apa yang diperoleh? Tuliskan pada kolom ini. Kemudian, adik-adik juga silakan menyelidiki hubungan antara nilai K dengan koordinat titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, hubungan apa yang adik-adik peroleh? Silakan nanti tuliskan pada kolom yang disediakan. Kemudian pada aktivitas 4B, adik-adik disuruh mendeskripsikan atau apa yang dapat adik-adik katakan terkait dengan persamaan Y sama dengan MX tambah K. Pada kegiatan 4C, isiannya itu masih berdasarkan pada apa yang adik-adik lakukan di kegiatan 3 dalam melengkapi tabel. Nah, dalam hal ini adik-adik nanti akan mencoba mencari hubungan antara nilai M dengan posisi garis pada bidang kartesius. Jadi jika nilai M kurang dari 0, bagaimana posisinya? Apakah P1 miring ke kanan, P2 miring ke kiri, P3 garis tegak, ataukah P4 garis horizontal? Selidiki hal yang sama juga untuk M sama dengan 0, M lebih dari 0, dan ketika M tidak terdefinisi atau undefined. Setelah melakukan serangkaian aktivitas ayo beraksi dan ayo formulasi, nah berikutnya saatnya adik-adik melakukan validasi, mengecek kebenaran dari apa yang sudah diformulasikan melalui kegiatan diskusi kelas. Kemudian adik-adik menuliskan rumusan hasil yang dianggap paling benar dan valid pada kolom yang telah disediakan. Dalam hal ini, adik-adik diharapkan nanti mampu menemukan simpulan yang berkaitan dengan definisi atau pengertian dari gradien. Jadi, apakah yang dimaksud dengan gradien? Tuliskan di sini. Kemudian, simpulan kedua yang diharapkan adalah adik-adik mampu merumuskan rumus dari gradien garis yang melalui 2 titik. Kemudian tuliskan pada kolom yang disediakan. Dan yang terakhir adalah adik-adik mampu merumuskan atau menyimpulkan hubungan nilai gradien M dengan kemiringan suatu garis lurus. Jadi ketika nilai M kurang dari 0, lebih dari 0, sama dengan 0, bahkan ketika nilai M tidak terdefinisi. Jadi silakan tuliskan ketiga simpulan itu pada kegiatan ayo validasi.
Berikutnya, ayo kita menginjak pada kegiatan ayo aplikasikan. Dalam hal ini, pengetahuan yang adik-adik sudah anggap benar yang sudah diperoleh, silakan diterapkan pada berbagai konteks dan aplikasi. Yang pertama pada kegiatan 6A, di sini adik-adik diharapkan nanti mampu menggunakan simpulan yang sudah diperoleh tadi untuk menentukan nilai M dari persamaan garis. Ya, tentu saja ini dilakukan dengan mengubah bentuk persamaan garis ke Y sama dengan MX plus K. Kemudian menentukan nilai M dari garis yang melalui dua titik yang diketahui. Tentu ini dilakukan dengan mengaplikasikan rumus gradien yang sudah diperoleh. Nah, berdasarkan nilai gradien tersebut, ya berikutnya adik-adik disuruh menentukan posisi garis pada bidang kartesius. Jadi apakah P1, P2, P3 atau P4. Pada aktivitas 6B, nah adik-adik diharapkan mampu mengaplikasikan konsep gradien dalam pemecahan masalah. Nah, pada aktivitas 6B ini diberikan sketsa tangga dari bangunan 2 lantai. Jadi pada lantai 1 menuju ke lantai 2 dibuat 2 buah tangga. Jadi dengan ketinggian setiap anak tangga adalah 15 cm, kemudian lebarnya adalah 20 cm. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah jika besar kemiringan, jadi sekali lagi besar kemiringan tangga yang B tidak boleh lebih dari 0,9. Nah, adik-adik disuruh menyelidiki apakah sketsa tangga yang dibuat ini telah memenuhi kriteria aman dan nyaman. Nah, tentu adik-adik harus menjelaskan dari setiap keputusan atau jawaban yang diberikan menggunakan konsep gradien. Kemudian sebagai kegiatan akhir dalam LKPD 03 adalah adik-adik diharapkan nanti membuat sebuah program untuk merumuskan masalah dan solusi matematika menggunakan Scratch. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman baru dan menyenangkan bagi adik-adik menyelesaikan masalah matematika menggunakan aplikasi pemrograman Scratch. Untuk memudahkan adik-adik dalam menyusun program berbasis Scratch, di sini dibantu diberikan gambaran tentang alur program dalam menyelidiki posisi garis terhadap pada bidang kartesius. Tentu saja di sini kita membutuhkan input, jadi inputnya bisa berupa bentuk persamaan umum dari garis lurus, yaitu AX plus BY sama dengan C. Bisa juga nanti inputnya berupa dua titik yang diketahui, berupa titik P, Q dan titik R, S. Nah, kemudian khusus untuk input AX plus BY sama dengan C, kita memerlukan 3 variabel, perlu mendeklarasikan 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Kemudian berdasarkan nilai A, B, C ini, kita dapat tentukan bahwa gradiennya adalah negatif A dibagi B. Nah, berdasarkan nilai dari gradien inilah kita nanti akan tentukan 4 percabangan menggunakan if, else, if, dan else. Nah, jika nanti yang di input adalah 2 titik, berarti nanti kita perlu mendeklarasikan 4 variabel P, Q, R, dan S. Nah, dari 4 variabel ini kita bisa menghitung gradiennya adalah S dikurang Q dibagi R dikurang V. Nah, berdasarkan nilai gradien kita buat percabangan dengan menggunakan if dan else menjadi 4 cabang, yaitu jika M lebih besar dari 0, M kurang dari 0, M sama dengan 0, dan M tidak terdefinisi. Kemudian flux, kemudian sensing, kemudian variabel, kemudian kontrol.
Nah, silakan adik-adik berkreasi menggunakan blok-blok kode yang diberikan untuk memberikan perintah pada sprite, sehingga nanti dihasilkan sebuah program untuk menentukan posisi dari sebuah garis pada bidang kartesius berdasarkan nilai dari gradiennya. Demikian, semoga ini menjadi sebuah pengalaman baru dan menyenangkan. Selalu bersemangat dalam belajar matematika, dan sampai jumpa nanti pada video berikutnya tentang petunjuk teknis dalam pengerjaan LKPD 04.